Suatu hari ada sebuah pertemuan yang rutin diadakan 500 tahun sekali, yaitu pertemuan oleh para Buddha di kuil lain yang dipimpin langsung oleh Buddha Rulai. Diceritakan saat pertemuan sedang dimulai, ada salah satu murid Buddha Rulai yang tertidur. Ialah Chin Chance. Ia dihukum oleh Buddha Rulai untuk turun ke bumi dan berinkarnasi menjadi manusia. Perjalanan dilanjutkan, dan kini mereka bertiga tiba di sebuah sungai. Sungai itu bernama Sungai Pasir Hanyut. Karena dipercaya terdapat siluman di dasar sungai, warga setempat tidak ada yang berani melintasi sungai tersebut. Dengan sebuah perahu, mereka bertiga pun nekat melintasi sungai. Hal aneh pun mulai terjadi. Dayung mereka patah dan perahu mereka pun tenggelam. Biksu Tong pun ikut tenggelam ke dasar sungai. Mereka pun tak mampu berbuat apa-apa. Nyali Cupatka yang kecil dan Sun Gokong yang tidak bisa berenang. Namun Gokong tidak menyerah begitu saja. Dia pergi ke Istana Naga dan meminjam mutiara pembelah air. Di sisi lain, Biksu Tong yang telah tertangkap oleh siluman sungai mendengarkan cerita dari siluman sungai. Ternyata siluman sungai tersebut awalnya adalah seorang dewa yang melakukan kesalahan sehingga dia dihukum turun ke bumi. Karena tak kuasa menahan hukuman, ia lantas pergi ke dasar sungai dan berusaha menyelamatkan diri. Dengan kecerdasan Biksu Tong, lantas ia bisa menyadarkan sang siluman sungai. Sun Gokong telah kembali dan dia membawa mutiara pembelah air. Ia berhasil membelah sungai dan bergegas menyelamatkan gurunya. Singkat cerita, mereka pun berhasil menyelamatkan gurunya dan menangkap dua siluman itu. Setelah itu, Dekwani muncul. Ia mengatakan kepada mereka bahwa Wuching akan diampuni jika dia mau menjadi murid Biksu Tong dan mengawalnya dalam perjalanan ke barat. Begitu juga dengan teman siluman itu. Jika dia mau menemani Biksu Tong menjadi kuda putih, maka dia akan diampuni. Mereka pun bersedia dan sekarang murid Biksu Tong sudah lengkap. Biksu Tong dan para muridnya melanjutkan perjalanan hingga tibalah mereka di suatu tempat yang suhunya sangat panas. Karena Biksu Tong cuma manusia biasa, tentu dia tidak akan tahan dengan suhu sepanas ini. Melihat kondisi gurunya yang sangat mengkhawatirkan, Gokong mencoba mencari solusi dengan bertanya kepada Dewa Bumi. Dewa Bumi mengungkapkan bahwa ini semua berawal dari Sun Gokong yang menendang tungku api 500 tahun yang lalu saat ia mengacau kayangan. Tungku api jatuh di tempat ini dan gunung api menjadi sangat aktif. Tak ingin mengungkit kesalahan di masa lalu, Gokong langsung bertanya bagaimana cara menurunkan suhu di tempat ini. Lalu Dewa Bumi mengatakan satu-satunya cara adalah dengan menggunakan kipas palem milik Putri Kipas. Untuk memulihkan tenaga, mereka pun beristirahat di sebuah kuil. Sebagai informasi guys, Sun Gokong sangat tidak tahan dengan panas. Ya mungkin karena faktor kelelahan juga, dia pun tertidur. Di dalam tidurnya, Gokong pun memasuki alam mimpi. Di dalam mimpinya, dia bertemu dengan siluman mimpi. Lalu mereka pun terlibat dalam perkelahian. Dan di luar dugaan, siluman itu ternyata sangat kuat. Sun Gokong pun dibuatnya kewalahan. Di dunia nyata, semua orang terlihat panik karena Sun Gokong meronta-ronta dalam tidurnya. Untunglah dia bisa sadar dan keluar dari alam mimpi. Lalu Gokong menceritakan apa yang baru saja ia alami. Kini ia berniat untuk mencari Putri Kipas dan meminjam kipas palemnya. Dengan harapan mereka bisa segera melewati tempat ini. Sebelum pergi, Gokong mengingatkan, jangan sampai ada orang yang tertidur. Karena meskipun siluman ini sangat kuat, di dunia nyata dia tidak bisa berbuat apa-apa. Baik guru, aku berangkat. Singkat cerita, sampailah Gokong di tempat Putri Kipas. Di sana, dia juga bertemu dengan Hang Haiji, yaitu putra dari siluman kerbau dan Putri Kipas yang terkenal sangat nakal. Kemudian Gokong menceritakan semua musibah yang telah ia alami, dan di sini dia berniat untuk meminjam kipas palem. Awalnya Putri Kipas dengan senang hati meminjamkannya, tapi Hang Haiji sangat nakal, dia langsung merebutnya. Berikan biar paman belikan yang lain ya. Kau ini mengaku sebagai kerasakti, tidak tahu malu, ngaku-ngaku saudara, menyebut-nyebut paman. Udah cukup bocah tengik. Pada akhirnya, Sun Gokong malah berakhir dengan terhisap ke dalam kendi milik Hang Haiji. Tidak berhenti sampai di situ, Hang Haiji memainkannya dengan menendangnya ke sana kemari, hingga ibunya menyusulnya dan memintanya agar melepaskan Sun Gokong. Tapi Hang Haiji menolaknya. Dia terus memainkannya hingga terlempar mengenai ayahnya sendiri. Melihat suaminya bersama perempuan lain, Putri Kipas langsung menghampirinya dan langsung memarahinya. Bukannya minta maaf karena ketahuan selingkuh, siluman kerbau pun malah melawannya. Dan sekarang pertarungan suami istri pun terjadi. Wah, keluarga ini benar-benar kacau guys. Siluman kerbau kena pukul, dia sampai menabrak kendi milik Hang Haiji.
Alhasil, semua orang yang terperangkap di dalamnya pun keluar, termasuk Sun Gokong. Tapi benar-benar apes, begitu keluar, Hang Haiji langsung mengipasnya hingga dia terlempar. Tidak ingin pulang dengan tangan kosong, Gokong pun merubah wujudnya menjadi seekor lalat. Lalu dia menyelinap di dalam minuman dan masuk ke dalam perut Putri Kipas. Ia pun mengancam Hang Haiji kalau sampai dia tidak memberikan kipasnya, maka dia akan menghancurkan perut ibunya. Tapi ternyata cara ini juga tidak berhasil. Ternyata Hang Haiji sama sekali tidak peduli dengan ibunya. Dan tentu saja itu cuma ancaman, guys. Dia tidak akan benar-benar menyakiti Putri Kipas karena dia sudah menganggapnya seperti saudara sendiri. Tapi begitu keluar, Hang Haiji lagi-lagi mengipasnya dengan kipas palem. Tidak main-main, Sun Gokong pun langsung terlempar. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk pergi menemui Putri Kipas. Namun akibat bertengkar dengan suaminya, kini suasana hatinya menjadi sangat buruk. Sehingga ia pun enggan untuk membantu Sun Gokong. Karena Sun Gokong terus mengganggunya, dia pun meluapkan emosinya dan menyerang rombongan Biksu Tong. Kalian yang memaksaku turun tangan, aku takkan segan lagi. Akan kukipas lagi. Kena tipu, kena tipu. Wah, ternyata ini adalah bagian dari rencana mereka. Kini kipas palem pun berhasil diambil meskipun menggunakan cara paksa. Tentu Gokong tidak melewatkan kesempatan ini. Dia langsung pergi ke pusat api dan mengipasnya menggunakan kipas palem. Tapi panas tak kunjung reda. Di tengah usahanya, Sun Gokong malah terkena sambaran api. Seakan-akan gunung itu melakukan perlawanan. Meskipun api tak sampai melukainya, asap yang ditimbulkan cukup untuk melukai matanya. Kemudian Gokong mengungkapkan bahwa dia tidak pernah takut kepada langit dan bumi, tetapi dia sangat lemah terhadap api dan asap. Sekarang mereka pergi menemui siluman kerbau. Mereka berniat untuk kembali mendekatkan pasangan suami istri ini. Sun Gokong mengatakan kalau Putri Kipas sebenarnya masih sangat mencintai suaminya ini. Namun ternyata siluman kerbau meragukan hal itu. Hingga pada akhirnya mereka pun sepakat untuk membuat sebuah taruhan di mana mereka akan membuat sebuah sandiwara. Siluman kerbau mengubah wujudnya menjadi seekor kerbau jantan. Kemudian ia mengaku bahwa dia sudah tidak bisa kembali ke wujud semulanya lagi. Sandiwara ini dibuat untuk melihat apakah Putri Kipas masih mau menerima siluman kerbau meskipun keadaannya seperti ini. Dan ternyata ucapan Sun Gokong benar. Putri Kipas masih menerima siluman kerbau bagaimanapun keadaannya. Dan sandiwara pun berakhir dengan munculnya rombongan Biksu Tong di hadapan mereka. Siluman kerbau kembali ke wujudnya semula dan kini mereka menjadi rukun kembali. Tentu kini pun dengan senang hati mereka membantu rombongan Biksu Tong untuk memadamkan gunung api. Nah, dengan begini suhu sekitar pun menjadi normal dan mereka bisa melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, ternyata Hang Haiji masih menyimpan dendam kepada Sun Gokong. Lalu ia pun bersekutu dengan siluman mimpi untuk mengalahkannya. Hingga pada akhirnya mereka pun tahu kelemahan Sun Gokong, yaitu ia sangat takut kepada api dan asap. Sehingga kini mereka menyiapkan sebuah rencana yang akan mampu menaklukkannya. Singkat cerita, rombongan Biksu Tong kini telah tiba di sebuah desa. Desa ini sangat hangat dan menyambut baik kedatangan rombongan Biksu Tong. Kemudian Gokong bermain-main dengan ilmu sihirnya untuk mengubah penampilan penduduk desa. Ternyata penduduk desa sangat senang dengan hal ini. Dan kini Gokong malah kebanjiran pasien yang ingin wajahnya dirubah. Ya, karena menurutnya ini bisa membuat orang lain senang, tentu saja dia sangat senang melakukannya. Tapi Biksu Tong berpendapat lain. Dia sangat menentang kegiatan Sun Gokong ini karena menurutnya kegiatannya ini menentang kodrat. Sehingga dia menyuruh Sun Gokong untuk mengembalikan penampilan penduduk desa kembali ke wujud semula. Awalnya Gokong menolaknya. Menurutnya apa yang dia lakukan ini sudah benar karena bisa membuat orang lain menjadi bahagia. Tapi karena gurunya tetap bersikeras, akhirnya dia pun menurutinya. Semuanya kembali ke kondisi semula. Dan tentu saja dengan ilmu sihirnya dia mengembalikan penduduk desa ke kondisi semula. Tapi setelah itu dia ngambek dan berdiam diri di sebuah tebing. Tak tega dengan hal itu, Biksu Tong pun menyusulnya dan mencoba mengajak dia kembali. Tapi di saat yang bersamaan, Hang Haiji datang dan mengencingi tubuh Sun Gokong. Awalnya Gokong menuruti gurunya dan tidak terpancing dengan kelakuan Hang Haiji. Hingga pada akhirnya emosinya tersulut dan dia malah mengejar Hang Haiji.
Ternyata ini adalah bagian dari rencana liciknya. Ia memancing Sun Gokong untuk mendekati gunung api, dan di sana siluman mimpi sudah menunggunya. Kemudian Hang Haiji pura-pura terjatuh ke dalam gunung api. Sun Gokong mencoba menolongnya, dan dengan ilmu sihirnya, siluman mimpi mengaktifkan gunung itu kembali. Sontak asap pun keluar dan tepat mengenai mata Sun Gokong. Tidak berhenti sampai di situ, Hang Haiji menyemburnya dengan jurus apinya. Sun Gokong pun